Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami di channel Kang Teknik ya. Di video kali ini kita bertemu dengan kulkas LG ya, yang modelnya itu model bunga ya. Ada bunga-bunganya untuk di bagian pintu depan. Nah, untuk kasus kali ini kulkas LG ini tidak dingin ya. Info dari orangnya itu tidak dingin. Nah, seperti biasa, saya sering melakukan pengecekan kalau kulkas nggak dingin. Saya cek di bagian evaporatornya, itu saya pastikan tidak ada kebocoran ya, ataupun benda-benda yang kecongkel ya. Nah, untuk tutorialnya kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini saya akan berbagi tutorialnya, bagaimana langkah cara mengecek kulkas tidak dingin dan juga penyelesaiannya nanti seperti apa. Nah, selanjutnya karena untuk di bagian evaporator tidak ada kebocoran, selanjutnya kita akan pastikan apakah kompresornya itu hidup atau enggak ya teman-teman ya. Nah, di sini kita pasang tang ampere. Selanjutnya kita langsung hidupkan saja. Nah, untuk kompresor yang normal itu ketika dipasang ampere seperti ini ya, itu harusnya itu keluarnya nilainya berada di 0, ya teman-teman ya, 0, 0,8, 0,7. Nah, seperti itu ya harusnya ya. Kita colok. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini ampernya itu bukan 0, melainkan 3,3 ya, yang berarti ampere cukup tinggi banget. Nah, kalau ampere cukup tinggi, otomatis kompresor ini tidak bisa hidup ya. Nah, biasanya kalau misalkan kompresor ini tidak hidup, kalau kita biarkan colok seperti ini terus ya, anggap aja kulkas ini macet ya, nggak bisa hidup dan ampernya juga tinggi. Lalu kalau kita colokin terus, nanti di bagian off-road sini itu bakalan terdengar bunyi cetik ya. Selang beberapa detik bakalan bunyi cetik. Nah, kalau misalkan ada bunyi cetik, itu pertanda bahwa kompresor itu tidak bisa hidup ya. Yaitu melainkan kalau misalkan tidak bisa hidup, otomatis overload itu bakalan protek ya teman-teman ya. Nah, di sini saya sengaja nggak saya lamain ya, supaya nggak rusak ya untuk kompresornya. Nah, untuk kulkas LG sendiri kebanyakan ya, kulkas LG ini menggunakan kapasitor running ataupun starting ya. Kita cek apakah kulkas LG yang model baru ini menggunakan starting ya ataupun running. Kita cek. Nah, kalau misalkan udah macet seperti ini, itu ada tiga kemungkinan ya. Yang pertama bisa dari relay, yang kedua bisa juga dari kapasitor, dan yang terakhir yaitu kompresornya benar-benar macet ya. Nah, di sini untuk kapasitornya seperti yang teman-teman lihat, ada kapasitornya ya untuk kulkas LG. Nah, selanjutnya penyelesaiannya, langkah yang perlu kita lakukan yaitu kita akan cek untuk di bagian relaynya. Seperti yang saya jelaskan, kerusakannya itu bisa dari relay, kapasitor, ataupun kompresornya sudah macet ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lepas. Oke, buat teman-teman yang nggak tahu ya mana kompresor starting, mana yang kompresor running. Biasanya untuk kompresor starting itu mikronya lebih besar, dan untuk posisi relaynya itu di atas bawah ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke proses pengecekan untuk di bagian relaynya. Nah, yang harus teman-teman lakukan, teman-teman bisa pastikan ya untuk di bagian bimetalnya atau di bagian lempengannya ini itu tidak ada pecah ataupun tidak ada gosong. Kalau tidak ada gosong, itu kita pasang kembali ya, berarti tidak ada masalah untuk di bagian relay. Kalaupun pecah, teman-teman bisa ganti. Selanjutnya kita akan cek untuk di bagian kapasitor starting ya. Ini 32 mikro. Kalau besar itu kebanyakan starting ya. Nah, untuk
membedakan mana yang kompresor starting, mana yang kompresor running, teman-teman bisa cek di bagian relay sini. Kalau starting itu posisi kabelnya ada dua, yaitu atas bawah ya, atas bawah. Nah ini atas bawah ya. Kalau untuk running itu kanan kiri ya. Jadi teman-teman bisa cerna dulu. Kalau yang starting itu atas bawah, kalau yang running kanan kiri ya. Nah sekarang kita cek menggunakan tang ampere, berapakah nilai kapasitor ini ya. Harusnya itu berada di 32 mikro. Nah setelah kita lakukan pengecekan di sini untuk kapasitornya itu apakah keluar atau enggak, dan di sini untuk kapasitornya itu tidak keluar ya. Nah ini tidak keluar sama sekali. Nah kita coba pastikan tang ampernya udah terkonek ya. Kita coba tes sekali lagi. Nah di sini untuk mikronya menunjukkan di 1,4 ya teman-teman ya. 1,4 yang berarti nilai mikronya itu udah turun banget ya, yang seharusnya itu berada di 32 mikro sekarang menjadi 1,4 ya, jauh banget turunnya. Kita pastikan lagi. Nah ini berada di 1,4 ya, 1,4 mikro, sedangkan yang dibutuhkan yaitu 32 mikro. Bisa dipastikan kalau misalkan sudah seperti ini itu kapasitornya itu mengalami kerusakan ya. Nah oke, di sini untuk memastikan ya, kita nggak perlu kapasitor dulu. Selanjutnya kita lepas kedua soket dari relay bawaan aslinya ini. Selanjutnya saya menggunakan relay kanan kiri. Nah ini yang saya gunakan yaitu yang kiri saja, yang kiri, dan yang saya pakai yaitu warna biru. Yang warna merah nggak saya pakai ya. Tadi kan harusnya ada dua, merah sama biru. Jadi yang saya pakai ini yang biru saja, dan untuk kapasitornya nggak usah kita pakai. Tanpa kapasitor pun harusnya sudah hidup ya. Nah ini kita pasang tang ampere. Kita posisikan di auto, kita akan cek ampernya. Nah selanjutnya kita akan coba hidupkan kembali kulkasnya ya. Harusnya di 0, nah di sini untuk kompresor sudah terdengar hidup ya, dan di sini ampere menunjukkan di angka 0,8 ya. Yang mana bisa dipastikan di sini untuk kapasitornya itu mengalami kerusakan ya. Kalaupun kita nggak ada alat pun teman-teman bisa gunakan cara yang seperti yang saya lakukan ya, kalaupun nggak ada tang ampere ya. Selanjutnya kita cek untuk di bagian filter, dan di sini untuk kondensor dan filter itu sudah mulai terasa panas. Artinya untuk freon aman, tidak ada masalah ya. Kalau misalkan di bagian filter itu hangat ataupun panas, berarti freon nggak ada masalah. Nah ini bisa dipastikan kapasitornya itu yang mengalami kerusakan ya. Nah ini adalah salah satu contoh cara kalaupun teman-teman itu nggak ada tang ampere ya. Nah selanjutnya apa yang saya lakukan, di sini kita langsung ganti saja kapasitornya. Kenapa nggak saya langsung aja seperti itu? Karena lebih baik kita itu mengembalikan lagi seperti aslinya ya teman-teman ya. Di sini untuk kapasitor yang saya bawa itu pas ya di 32 mikro ya, sesuai dengan kebutuhan kulkasnya ini, dan tertera di nameplate ini juga, nameplate pada kapasitornya berada di 32, jadi bagus ya, nggak ada kerusakan untuk kapasitor yang saya bawa ini. Dan selanjutnya untuk relay yang awal itu kita pasang kembali ya, kita gunakan kembali. Jadi kita nggak perlu menggunakan relay yang baru, kita menggunakan relay yang lama. Nah ini untuk relay yang lama kita pasang kembali, jadi jangan sampai kebalik. Warna biru dan merah itu jangan sampai kebalik. Jadi warna biru itu posisinya itu ada di running, dan yang
merah itu langsung ke kapasitor ya. Jadi jangan sampai kebalik. Kalau kebalik nanti nggak bisa hidup ya teman-teman ya. Nah ini kita pasang kembali. Nah untuk kapasitor starting sendiri itu bertujuan untuk bukan untuk menurunkan ampere ya, melainkan untuk ketika start itu lebih enteng ya. Kalau misalkan kita menggunakan kapasitor starting, dan itu pun sesuai dengan kebutuhan kompresor masing-masing. Ada yang tidak menggunakan kapasitor starting, ada yang menggunakan ya. Nah, di sini setelah saya hidupkan itu ampernya cukup normal ya. Berada di 0,8 ya. Nah, ini buat yang bertanya, sudah dipasang kapasitor kok ampernya nggak bisa turun, Bang? Nah, untuk kapasitor yang saya pakai ini yaitu kapasitor starting ya. Yaitu bawaan aslinya. Jadi kalau yang aslinya pakai yang starting, kita ganti dengan yang starting. Kalau yang running baru kita ganti dengan yang running. Jadi kalau yang starting itu bukan menurunkan ampere, jadi lebih enteng ya pada saat start ya. Nah, di sini setelah menunggu beberapa menit ya, dan kulkas sudah mulai dingin ya, kita cek suhunya, dan di sini untuk suhu berada di -3 ya. Untuk -3 ini saya rasa sudah cukup karena baru sebentar saja. Dan untuk di bagian sayur itu berada di 25. Ini bakalan turun lagi ya, karena ini baru beberapa menit saya hidupkan. Oke. Jadi mungkin itu saja video dari kami, semoga bermanfaat ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang perlu ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.